Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya yang selalu senantiasa memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah berguna untuk kita semua ya teman-teman. Pastinya di channel Arta Grafika. Oke teman-teman, untuk kali ini temanya adalah membuat undangan sederhana ya teman-teman. Langsung saja kita buka Corel Draw-nya. Kita buat dokumen baru. Lalu untuk ukuran kertasnya, untuk ukuran media kerjanya saya buat legal ya teman-teman. Lalu untuk posisinya saya buat landscape seperti ini. Nah, ini untuk ukuran desainnya saya buat centimeter. Nah, ini posisinya saya mau membuat undangan menggunakan kertas HBS ya teman-teman. Jadi kita posisinya akan membuat bingkai dulu teman-teman, karena ini posisinya undangan HBS yang akan saya lipat menjadi 3 teman-teman. Langsung saja, ini saya buat kotak menggunakan ini teman-teman, rectangle tool ya, seperti ini. Nah, ini untuk sementara teman-teman bisa buat ukurannya bebas dulu. Lalu ini kita copy menjadi 3 ya teman-teman, menggunakan transformation ini ya teman-teman. Nah, kita klik, lalu ini kita posisikan di kanan, lalu kopinya kita buat 1, lalu kita copy. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ini kita blok teman-teman, kotak 3 ini kita blok, lalu kita group ya teman-teman, kita group. Nah, ini gunanya grup itu untuk menjadikan satu ya teman-teman. Jadi kita klik ini sudah posisinya bisa keklik semua. Nah, setelah itu kita klik, lalu kita posisikan di tengah. Caranya menggunakan tombol P di keyboard kita teman-teman. Kita klik saja tombol P. Nah, seperti ini. Ini posisinya sudah berbentuk sudah berposisi di tengah-tengah teman-teman. Nah, setelah itu kita buat ukurannya teman-teman. Nah, ukuran kertas HBS itu adalah 33 cm dikali 21,5. Ini kita buat 21 saja nggak apa-apa. Nah, setelah itu ini posisinya kotak ini kita ungroup teman-teman. Jadi untuk grupnya ini kita buka. Nah, kita klik ini ungroup. Nah, jadi posisinya ini sudah terpisah. Nah, setelah itu ini yang 2 ini kita hapus dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan lagi, ini kita kasih warna seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat untuk bingkainya teman-teman. Karena ini temanya itu undangan sederhana, jadi kita buat bingkainya itu juga cukup yang sederhana saja teman-teman. Nah, kita buat sendiri itu mudah teman-teman. Nah, caranya kita buat kotak lagi di dalam sini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pastikan posisinya di tengah teman-teman. Caranya kita klik kotak yang baru kita buat ini, lalu kita tekan shift di keyboard kita, lalu kita klik kotak yang kuning ini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman itu klik tanda huruf C di keyboard teman-teman seperti ini. Nah, jadi posisinya dia center ke tengah. Lalu setelah itu tekan huruf E. Huruf E jadi dia center ke atas dan ke bawah. Nah, untuk C itu untuk center ke kiri dan ke kanan. Nah, setelah itu ini posisinya kita agak besarkan sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau dirasa kurang kita tambah lagi. Nah, setelah itu ini saya kasih warna biar enak menjelaskannya. Nah, saya kasih warna merah ya. Nah, setelah itu ini kita copy teman-teman. Ini kita copy paste. Nah, untuk hasil kopinya itu posisinya kita geser ke tengah sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini sambil kita klik
tombol shift ya teman-teman, biar supaya akurat kanan dan kiri seperti ini. Nah, kita masukkan sedikit seperti ini. Nah, setelah itu ini bergantian, jadi ini saya kasih warna berbeda saja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk warna hijau ini itu kita masukkan ke dalam. Nah, untuk yang di atas dan bawah ini kita kebalikannya teman-teman. Jadi posisi kita klik yang merah ini, lalu yang merah itu ganti kita masukkan ke dalam seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ini kita lengkungkan untuk sudutnya teman-teman menggunakan ini teman-teman, shape tool. Kita klik, lalu kita klik pada kotaknya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik tahan pakai mouse kita sebelah kiri, lalu kita geser ke bawah atau ke samping, itu fungsinya sama saja. Nah, seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, kita lepas. Kita lakukan hal yang sama dengan kotak yang berwarna hijau. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu posisi kotak hijau dan kotak merah ini kita blok teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini kita blok. Nah, jadi posisinya untuk kotak merah dan hijau ini kita blok. Setelah itu kita klik ini teman-teman, well, kita klik. Nah, fungsinya well itu tadi adalah untuk menyatukan antara kotak satu yang hijau dan yang merah. Kenapa kok jadinya itu merah semua teman-teman? Karena itu akan dipilih salah satu mana yang posisinya itu lebih dulu, posisinya lebih dulu dibuat, itu akan diikuti. Nah, jadi yang hijau itu mengikuti yang merah. Nah, setelah itu ini saya rubah warnanya menjadi warna hitam ya teman-teman, dengan cara klik kanan pada mouse kita ke arah warna teman-teman, seperti ini. Nah, ini sudah menjadi hitam. Nah, setelah itu untuk ketebalan huruf garisnya itu saya tebalkan ya teman-teman. Ini saya buat 1,5. Nah, tahap selanjutnya ini kita copy teman-teman. Ini kita copy. Nah, seperti ini. Lalu ini kita masukkan sedikit, geser sedikit saja teman-teman. Geser sedikit saja. Nah, seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama. Ini juga kita masukkan sedikit untuk yang samping. Nah, sedikit saja seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk ukuran ketebalan yang di tengah ini kita lebih kecilkan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, biar kelihatannya lebih cantik ya teman-teman. Nah, setelah itu kita buat untuk bordernya teman-teman. Kita buat untuk bordernya di sudut-sudut biar terlihat lebih cantik ya teman-teman. Terserah teman-teman mau menggunakan gambar dari hasil download atau dari mana, itu terserah teman-teman. Tapi kalau saya menggunakan, lebih praktis menggunakan ini teman-teman. Kita menggunakan inset karakter ini teman-teman, karena saya sudah mempunyai font border ya teman-teman. Nah, ini nama fontnya itu border corner 2. Nah, jadi ini sudah tampil beberapa jenis border ya teman-teman, terserah mau pakai yang mana. Nah, ini saya contohkan, saya pakai yang ini ya teman-teman. Lalu kita besarkan. Nah, seperti ini. Lalu kita posisikan di sini. Nah, kalau terlalu besar bisa kita kecilkan seperti ini. Nah, kita sesuaikan untuk posisinya. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini kita copy ya teman-teman. Nah, kita kecilkan dikit lagi. Kita copy, kita taruhkan di samping sini. Nah, untuk kita memindahkan ini, mengcopy dan memindahkan ini secara akurat, caranya tekniknya seperti ini teman-teman. Teman-teman klik pada border ini, lalu teman copy paste ya, copy paste. Nah, ini kan posisi hasil kopiannya. Lalu teman-teman klik tombol shift di keyboard teman-teman. Nah, lalu teman-teman klik kotak yang kuning ini teman-teman. Nah, seperti ini.
Jadi fungsinya teman-teman itu menandai antara bordir ini tadi dengan kotak yang berwarna kuning. Setelah diblok seperti ini, bordir dan kotak kuning ini, lalu kita balik menggunakan ini teman-teman, menggunakan mirror horizontal. Nah seperti ini. Nah jadi dia akan pindah ke sini secara akurat. Nah kita lakukan hal yang sama ke posisinya ke atas ya teman-teman. Lalu ini kita blok saja untuk bordirnya dua-duanya. Lalu sama kita copy paste. Lalu kita tekan tombol shift di keyboard kita. Lalu kita klik untuk kotak warna kuning ini. Nah untuk kita membalik ke atas itu kita menggunakan yang ini teman-teman, mirror vertikal. Kalau tadi kan untuk ke samping yang horizontal, ini kita pakai yang vertikal. Kita klik seperti ini. Nah posisinya ini sudah tercopy di atas. Nah setelah itu ini kita blok semua teman-teman. Setelah kita blok semua seperti ini, blok semua termasuk kotak yang kuning ya teman-teman. Lalu kita geser ke samping sini dan kita copy teman-teman. Caranya kita menggunakan ini transformation ini ya teman-teman. Kita klik, lalu ini kita posisikan di kanan untuk kopinya satu. Lalu kita copy seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah setelah itu ini untuk kotak kuning ini kita buang saja teman-teman. Ini sudah enggak berguna. Nah ini untuk pembuatan bingkainya sudah jadi teman-teman. Nah sekarang tinggal teman-teman itu mengisi untuk bagaimana membuat undangan. Nah ini saya contohkan. Ini kotak yang pertama tadi itu kan saya fungsikan untuk cover ya teman-teman. Jadi saya mau membuat covernya dulu teman-teman. Saya contohkan ya. Ini contoh saya buat undangan seperti ini. Nah untuk jenis fontnya bisa teman-teman pilih sesuai sesuka hati teman-teman. Nah untuk ukurannya kita besarkan. Lalu ini kita posisikan di tengah seperti ini. Nah kalau teman-teman merasa kurang yakin ini sudah di tengah atau belum, caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman klik pada teksnya, teks undangan ini. Lalu teman-teman klik shift pada keyboard. Lalu teman-teman klik kotaknya ini teman-teman. Setelah itu teman-teman klik huruf C di keyboard teman-teman seperti ini. Nah ini berarti ini sudah akurat di tengah. Ini bisa kita kasih garis atau tidak, itu terserah teman-teman ya. Nah terus kita kasih keterangan bahwa ini posisinya undangan pernikahan ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah, untuk ukurannya silakan teman-teman sesuaikan menurut teman-teman itu ukurannya yang lebih pasnya itu ukurannya itu berapa besar atau seberapa kecil. Nah seperti ini karena ini posisinya cuman contoh saja ya teman-teman. Nah setelah itu untuk mempercantik sini itu kemarin saya sudah pernah mendownload di Google ya teman-teman, karena untuk membuat sendiri itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi itu kemarin saya sudah mendownload dari Google. Saya memang kemarin itu mencari dari Google. Nah sekarang kita impor ya teman-teman. Nah kemarin itu saya taruh di logo. Nah ini teman-teman, kita impor saja, lalu kita klikkan di sini ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah untuk keakuratan tengahnya sama seperti tadi teman-teman, klik seperti ini lalu tekan huruf C di keyboard teman-teman. Nah seperti ini. Oh ya teman-teman, ini maaf ya, ini belum saya edit teman-teman, karena ini cuman buat contoh saja. Ini seharusnya dihilangkan teman-teman, karena ini adalah nama dari mungkin nama file dari penguploadnya mungkin teman-teman. Nah ini karena ini buat contoh saja ya teman-teman. Nah lalu kita buat untuk kotak untuk nama ya teman-teman. Nah di sini kita buat seperti ini.
dimana posisinya dirasa oleh teman-teman itu sudah pas, besar untuk besar kecilnya. Nah seperti ini. Lalu kini kita lengkungkan seperti tadi menggunakan shape tool ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu untuk ukuran kotaknya kita besarkan, untuk ketebalan garisnya maksudnya. Nah seperti ini. Nah setelah itu ini terserah teman-teman mau dibuat polos atau mau dibuat garis-garis, terserah teman-teman. Kalau seumpamanya mau dibuat garis-garis untuk lebih memudahkan mengisi nama, itu teman-teman bisa membuat garis dengan menggunakan ini teman-teman, menggunakan freehand tool ya teman-teman. Nah seperti ini, klik seperti ini, lalu teman klikkan satu kali ke sini, lalu ini kita tarik ke sini. Nah untuk ukuran garis akurat ini kita tekan kontrol ya teman-teman, tekan kontrol. Nah jadi ini benar-benar sudah akurat. Nah jika sudah dirasa cukup, teman-teman klik lagi untuk memutus. Nah seperti ini. Nah untuk ketebalannya teman-teman bisa buat sesuka hati teman-teman ya. Nah untuk berikutnya ini kita copy saja teman-teman. Kita copy, lalu kita paste hasil kopinya, itu kita tarik ke bawah ya teman-teman, sambil pegang kontrol ya teman-teman, biar kita tariknya itu biarpun mouse kita itu ke sini, geser-geser ke sini, ini masih tetap lurus dengan yang atas teman-teman. Nah jika dirasa cukup, nah seperti ini, lalu teman-teman lepas. Nah lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman, kita copy lalu kita geser ke sini, sama, lalu kita geser ke sini. Nah seperti ini teman-teman kurang lebihnya. Lalu di sini kita kasih teks ya teman-teman, seumpamanya kita buat kepada yang terhormat. Nah seperti ini. Ini kita buat center. Lalu untuk ukuran fontnya teman-teman sesuaikan saja. Lalu ini kita geser ke tengah. Nah untuk akurasi posisi tengah, sudah di tengah atau belum, sama seperti tadi ya teman-teman. Klik shift di keyboard, lalu kita klik kotak, lalu kita klik huruf C di keyboard kita. Nah seperti ini. Nah lalu ini untuk keterangan bawahnya kita buat ya teman-teman. Nah biasanya itu untuk yang di bawah itu kata-katanya seperti ini teman-teman. Maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Nah seperti ini. Lalu untuk ukurannya kita kecilkan saja teman-teman. Nah seperti ini. Nah kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah lalu untuk di atas ini biar lebih cantik, kita buat teks saja ya teman-teman, seperti ini. Mohon doa restu. Nah seperti ini teman-teman. Lalu kita klikkan di sini, kita posisikan di tengah. Nah untuk jenis hurufnya kita bisa pilih ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini kita buat dulu teman-teman, center dulu. Nah seperti ini. Nah lalu ini kita sedikit variasi ya teman-teman. Kita tarik ke sini, lalu kita tarik panjangkan seperti ini, nggak apa-apa teman-teman. Nah ini memang belum terlihat cantik ya teman-teman. Nah lalu kita gunakan tombol ini teman-teman.
Sebentar. Nah, kita klik ini teman-teman, lalu kita pilih yang ini, envelope. Nah, ini kita klik teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini ada titik-titik ya teman-teman, di sudut dan di tengah masing-masing itu. Nah, ini kita klik yang tengah ini teman-teman, tengah bawah ini kita klik, lalu sambil kita tekan kontrol ya teman-teman, kita klik tahan, kita tekan kontrol di keyboard, lalu kita geser ke tengah teman-teman, ke atas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita lepas berbarengan, nah seperti ini. Lalu ini kita sesuaikan teman-teman menggunakan ini tanda panahnya, ini kita klik, nah seperti ini, kita sempurnakan untuk lengkungannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau ini masih dirasa terlalu besar, bisa kita kecilkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau ini masih dirasa ini terlalu tinggi, bisa kita pendekkan seperti ini. Nah, ini terserah teman-teman ya. Terserah teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk cover itu sudah selesai teman-teman. Nah, jadi untuk menambahkan nama atau mungkin inisial untuk mempelainya, bisa teman-teman kasihkan di sini, atau bisa dengan cara mudah sih teman-teman untuk menutup ini. Kita buat kotak saja seperti ini, bulatan seperti ini, lalu kita kasih warna putih, lalu kita klik kanan pada mouse untuk membuat warna garisnya menjadi putih. Nah, seperti ini, sudah hilang teman-teman. Lalu gini kita copy, lalu kita tindihkan ke sini. Ini saja sudah hilang teman-teman. Nah, seperti ini. Sebenarnya sangat mudah teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk cover. Ini anggap saja sudah selesai teman-teman. Nah, lalu kita tahap ke bingkai yang kedua teman-teman. Nah, ini untuk membuat teksnya, untuk mempersingkat waktu, posisinya ini saya copy saja ya teman-teman, karena posisinya kemarin itu saya sudah membuat. Lalu kita buka file ini, kita buka. Nah, ini kita copy saja teman-teman. Ini kita copy. Nah, cara untuk kembali ke tab yang tadi itu caranya gimana? Teman-teman itu kontrol pada keyboard, tekan kontrol, lalu secara berbarengan teman-teman klik tombol tab di atasnya teman-teman, seperti ini. Nah, kita akan kembali ke halaman yang berikutnya seperti itu. Lalu kita paste seperti ini. Nah, lalu ini kita grup dulu, lalu kita posisikan di tengah ya teman-teman. Caranya seperti tadi, tekan shift, lalu tekan kotaknya, lalu tekan E dan tekan C seperti ini. Nah, jika dirasa kurang ke atas, bisa kita ataskan sedikit seperti ini. Nah, lalu untuk kita kembali ke tadi, itu bisa menggunakan sistem control tab, atau bisa di sini ya teman-teman. Klik Windows, nah seperti ini. Klik Windows, lalu kita klik sini teman-teman. Ini. Kita klik di sini, karena tadi namanya ini ya teman-teman. Nah, posisinya sudah kembali di sini. Nah, ini juga kita copy seperti ini. Kita kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk grup, ini kan bisa saja di grup dulu ya teman-teman. Tapi syarat untuk menggrup itu harus ada sejenis objek lain yang berbentuk bukan teks ya teman-teman. Kalau teks semua seperti ini tidak bisa di grup. Nah, di sini fasilitas grupnya itu nggak ada. Tapi kalau kita buat kotak di sini, kita kasih kotak, ini ke posisi kita grup seperti ini, kita blok, ini akan muncul teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu ini kita kasih tengah dulu.
Nah seperti ini kurang lebihnya. Nah nanti setelah itu kita atur. Nah ini kita unblock dulu, lalu kotak ini tadi kita hapus. Nah ini jika ini terlalu ke atas, ini kita bawahkan saja. Nah seperti ini. Lalu kita buat nama pengantinnya ya teman-teman. Seumpamanya kita buat yang menikah ya, putra. Ya Allah, izinkanlah kami untuk menyatukan langkah putra putri kami. Langsung saja kita buat, seumpamanya kita buat Via Valen ya teman-teman. Wah artis ini, kok undangannya sederhana sekali kan, seperti itu. Lalu untuk jenis fontnya teman-teman pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Nah seperti ini kita buat center, lalu kita buat di sini dengan kita buat agak kecil ya teman-teman, 12 di sini. Nah kita paskan tengah. Nah seperti ini. Lalu ini kita copy teman-teman, kita copy lalu kita tarik ke bawah ya teman-teman. Nah ini seumpamanya kita buat Roma Irama. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi ini sudah selesai teman-teman. Nah kita blok dulu untuk ukurannya. Untuk ukurannya ini tadi kenapa kok ini hanya ukurannya hanya 31, sekian ya teman-teman, sedangkan kertas HPS itu 33. Karena alasannya seperti ini ya teman-teman. Ini kita blok dulu, kita buat ukuran 33 cm dikali 21,5. Nah seperti ini. Oh maaf teman-teman, ini salah pencet saya. 33 dikali 21,5. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kita posisikan persis di tengah ya teman-teman. Klik huruf P di keyboard kita. Nah lalu ini kita kasih warna kuning. Nah seperti ini. Lalu ini kita posisikan di bawah ya teman-teman dengan cara tekan shift lalu tekan tombol back down di keyboard kita secara bersamaan. Nah seperti ini. Nah intinya ini tadi untuk objeknya, objek undangan ini hanya berukuran 31 sekian, sedangkan media kertasnya itu 33. Itu fungsinya untuk seperti ini teman-teman. Karena ini kemungkinan kan posisinya akan teman-teman cetak atau teman-teman print ya. Jadi teman-teman itu harus menyisakan jarak di sini untuk pegangan printer untuk mengambil undangan teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuat objek itu yang benar-benar sama dengan kertasnya, contoh media kertas itu 33, teman-teman buat filenya itu, buat desainnya itu 33, itu nggak bisa teman-teman. Itu otomatis desain teman-teman itu entah itu di awal atau di akhir itu pasti akan terpotong. Nah jadi seperti itu. Nah karena posisinya ini mau kita lipat 3. Nah contohnya nanti hasilnya itu terlipatnya itu akan seperti ini teman-teman. Saya contohkan ya teman-teman. Saya buat kotak, saya buat ukuran 11 dikali 21,5. Nah seperti ini teman-teman. Lalu ini saya buat biar lebih jelas ya teman-teman. Ini memang saya buat tebal ya teman-teman. Nah saya buat tebal, saya warnai warna merah. Nah contoh ini posisinya saya posisikan di
awal ya teman-teman. Nah posisinya di sini. Nah ini kita posisikan seperti ini. Ini saya kasih warna hijau, ini saya kasih warna biru. Nah warna biru bukan anunya. Nah seperti itu. Nah jadi nanti posisinya ini untuk covernya itu posisinya itu nanti akan kepotong seperti ini teman-teman. Setelah dilipat itu hanya terlihat seperti ini ya teman-teman, sebagian yang ada kotak merahnya ini ya teman-teman. Nah untuk yang tengah yaitu ini yang warna hijau ini, yang warna hijau. Nah untuk yang posisi yang terakhir itu ini yang warna biru. Nah seperti ini. Nah ini posisinya kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah setelah jadi seperti ini posisinya sudah siap teman-teman. Teman-teman tinggal print kalau memang mau di print, atau kalau mau dicetak ya bisa di print master atau polyester. Nah jadi posisinya ini langsung saja saya contohkan, bisa di print ya contohnya ya teman-teman. Nah tinggal print saja seperti ini, nanti tergantung teman-teman mau pakai print apa. Nah itulah tadi tutorialnya ya teman-teman, cara membuat undangan secara sederhana. Mungkin untuk penjelasan saya ini agak panjang sekali teman-teman, bahkan sangat panjang sekali. Tapi mudah-mudahan teman-teman dengan durasi panjang ini, itu tadi dari awal sampai akhir itu penjelasannya itu saya buat itu sedetail dan sejelas mungkin teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mau mempraktekkan, bahkan bila teman-teman itu belum pernah sama sekali membuat undangan, itu dengan menyimak secara serius video saya ini, insya Allah teman-teman itu akan bisa membuat undangan. Nah kemungkinan itulah desain yang bisa saya contohkan. Kemungkinan untuk ide-ide yang lebih bagus lagi mungkin teman-teman bisa lebih tahu lah, teman-teman lebih menguasai. Nah ini untuk sebuah contoh dasar saja. Itulah tadi ya teman-teman tutorialnya. Terima kasih sudah menyimak video saya, dan sampai jumpa di tutorial saya berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar kami lebih semangat lagi